Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, saudari sekalian pendengar podcast Emana. Mengucap syukur pada Tuhan, kita sungguh telah memasuki tahap di mana di sini sudah memasuki kitab Lukas. Kita akan kembali membahas firman, semoga sepanjang hidup kita benar-benar Tuhan bisa dimuliakan. Amin. Di sini saya Renard dengan rekan saya Saudara Hansen. Kita akan sama-sama membahas satu perikop, yaitu dari Lukas pasal 1 ayat 24 sampai 56. Kita ambil satu judul, yaitu adalah Jiwaku Memuliakan Tuhan. Nah, di dalam ayat Lukas pasal 1 ayat 46 berkata, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Saudari, mari kita sama-sama bertanya pada Saudara Hansen, apa yang kita bisa dapatkan dari satu pembacaan ini, juga judul yang tadi kita telah baca. Iya, baik. Terima kasih Saudara Renat. Dari judul ini dan juga dari ayat yang kita baca, sebenarnya ini mengandung satu latar belakang yang sangat menakjubkan ya saudara-saudari, karena seorang Maria kita tahu dia merespon dengan kata-kata yang demikian. Sebenarnya kondisinya itu sesungguhnya tidak mudah ya. Kalau saya boleh ceritakan secara singkat, Maria kita tahu menerima amanat yang begitu berat untuk menjadi seorang yang melahirkan Tuhan Yesus. Yeah. Nah, firman yang disampaikan oleh malaikat kepadanya, ya pertama-tama respon Maria ya di Lukas 1 ayat 29, dia terkejut ya. Dia mendengar perkataan itu tuh di dalam hatinya, apa ini maksudnya ya, malaikat datang. Nah, sampai malaikat berkata, jangan takut, hai Maria. Ya. Yeah. Dan akhirnya Maria mendapatkan amanat yang demikian agung untuk mengandung ya seorang anak yang menjadi juru selamat kita. Yeah. Nah, tetapi yang menarik adalah di sisi Maria, dia tidak menggerutu, dia tidak memberikan satu keberatannya, tetapi yang menarik adalah dia merespon dengan berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, kembali lagi kalau kita melihat masing-masing dari kita di masa-masa yang sulit saat ini, ataupun mungkin saudara-saudari menghadapi pergumulan yang sedang berlangsung, yang juga sangat berat. Yeah. Tuhan memberikan firman ya supaya kita untuk teguh ya, tidak khawatir, kita bisa tetap bersukacita. Yeah. Ataupun mungkin kita sedang menanggung satu kesalahpahaman, disalahpahami orang maksud saya. Lalu Tuhan juga berfirman supaya kita memikul ya salib yang Tuhan izinkan buat kita. Terkadang setelah kita mendengar itu, setelah kita melihat situasi kita, jiwa kita menjadi tertekan. Ya. Tapi perkataan Maria di sini, dia bukan tertekan ya, saudari. Jadi dia mengandung Tuhan Yesus ya. Dia memikul amanat yang begitu agung ini dan juga begitu berat saya rasa ya. Yeah. Itu dengan merespon jiwaku memuliakan Tuhan. Jadi dengan judul ini, kembali lagi saya pun juga diberkati merespon setiap firman Tuhan yang datang pada kita, situasi yang Tuhan izinkan kepada kita, kiranya kita meresponnya dengan pujian ya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Saudara-saudari, saya sangat setuju dengan yang Saudara Hansen katakan bahwa dalam setiap kelemahan ya, di dalam setiap tekanan, saudari, justru di situ membuat kita bukan hanya harus berdoa, tapi juga harus belajar memuji. Ya. Saudari, karena apa? Kita tahu bahwa juga dalam satu
kisah ya, juga satu teladan bagaimana dalam kitab Filipi ya, pasal yang pertama situ ayat 12 sampai 26 ya. Jadi saya ambil di sini adalah bagaimana Paulus ya, dia di penjara, dia mengalami ya, sebenarnya dia tidak salah ya, tapi dia betul-betul di situ memiliki satu keadaan ya, bahwa dia bisa memuji Tuhan ya. Jadi sampai dia bisa berkata kepada ya, surat ya, kepada jemaat di Filipi ya, bahwa dia hidup ya bagi Kristus ya. Jadi dia mati, dia sulit ya, dia malah mendapatkan keuntungan. Nah, jadi ini juga adalah satu teladan juga dari Maria, ya, di mana dikatakan bahwa dia memuliakan Tuhan. Jadi roh, jiwa, tubuhnya bisa memuliakan Tuhan. Di saudara sekalian, bukan hanya di saat-saat yang kita sukacita, kita senang, kita memuji, tapi justru ya di saat paling lemah pun, ya kita sedang sendirian, kita tidak ada orang yang bisa mungkin menghibur. Justru di saat itulah ya saudari, kita boleh sama-sama datang pada Tuhan. Mungkin kita juga boleh berkata, Tuhan, aku memuji Engkau atas keadaan yang terjadi. Semoga Engkau bisa memulihkan kondisiku seperti Engkau memulihkan banyak orang pada saat itu. Nah, saudari, ini yang Maria alami, yang Maria juga akan tempuh sehingga dia bisa melahirkan juru selamat. Ya, saudari, semoga apa yang telah kita dengar selama kita menjadi orang Kristen tidak lewat begitu saja, tapi justru kita semakin mengucap syukur. Amin. Si Tuhan ya saudari, Sohansen, apakah ada yang perlu ditambahkan atau Sohansen sudah merasa, oh ini saudari sudah pasti mendapatkan maknanya nih? Iya, baik. Mungkin sebagai satu kata-kata kesimpulan yang menutup persekutuan saya melihat saudari bahwa memuji Tuhan ini adalah hal yang Tuhan berikan ya, hak yang Tuhan berikan kepada kita, kepada anak-anaknya, untuk bisa tetap teguh, dan juga di pujian inilah Tuhan itu bisa bertahta ya. Saudara-saudari bayangkan ya, kalau kita sebagai anak-anaknya murung dan juga depresi ya, tertekan terus-menerus dengan keadaan yang silih berganti, maka kesaksian kita sebagai anak-anak Allah itu akan menjadi redup dan pudar ya, saudara-saudari. Tapi jika kita seperti Daud ya, yang memuji 7 kali sehari ya, dia senantiasa memuji ya. Walaupun kita lihat juga kisah Daud demikian sulit ya, menghadapi aniaya ya, dikejar oleh Saul, mau dibunuh oleh anaknya juga. Banyak hal yang silih berganti dalam kehidupan Daud, tetapi dia tetap dapat memuji Allah 7 kali sehari ya. Artinya kita perlu lebih banyak mengisi hari-hari kita dengan pujian. Dengan demikian kita akan dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kita. Amin. Puji Tuhan, saudara. Amin. Itulah saudara ya. Jadi betul sekali bagaimana dalam segala hal ya Tuhan dipermuliakan atas diri kita. Amin. Jadi oleh karena itu, moga sepanjang tahun ini meskipun ya pandemi masih belum berlalu, tapi biarlah seperti yang juga dikatakan bahwa ketika kita merasa bahwa tidak ada jalan keluar, justru disitulah kasih karunia Tuhan melimpah bagi kita. Puji Tuhan. Johansen, apakah boleh mendoakan kita semua? Amin. Mari saudara-saudari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memberikan kami teladan yang begitu indah. Ada Maria, ada Daud, ada Paulus, Silas, dan begitu banyak di dalam Alkitab, orang-orang yang ketika menghadapi keadaan yang sulit sekalipun mereka tetap memuji Engkau, memuliakan nama Tuhan,
Tuhan, kami bersyukur di masa-masa ini betapa kami perlu jiwa kami, roh kami, semuanya bisa tetap memuji Engkau, bersukacita di hadapan Tuhan. Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang menyertai kami. Memang ada ujian, memang ada hal yang sulit, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kalau Sang Immanuel, Allah yang beserta kami. Tuhan, kami mau berlatih Tuhan untuk memuji Engkau senantiasa, sehingga nama-Mu juga dipermuliakan melalui kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, demikian saudari. Terima kasih Hansen. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menjaga dan menguduskan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus